Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Ahmad Fadli di kanal otomotif yang akan memberikan perspektif berbeda kepada teman-teman dalam memandang dunia otomotif. Dan ini merupakan video kali terakhir perburuan mobil 10 jutaan ya. Jadi mungkin selanjutnya sudah tidak ada video perburuan lagi, tetapi video rapi-rapi, video restorasi tipis-tipis kayak gitu ya, dan juga test drive, membuat experience dengan mobil 10 jutaan. Nah, jadi simak sampai selesai. Oke teman-teman, saya ingin menceritakan perburuan kali terakhir yang merupakan perburuan melelahkan ya, hari-hari melelahkan. Setelah perburuan kemudian kita harus pindah rumah gitu deh. Jadi ini bener-bener ekstra berat, hari-hari ekstra berat. Nah, setelah saya memutuskan untuk menaikkan budget ya di atas 10 jutaan. Jadi kemarin tiba-tiba muncul Kijang Super ya. Buka harga 21, saya tanya netnya 16. Saya langsung meluncur. Ya. Saya langsung meluncur, tetapi saat itu ada sedikit ganjalan ya. Mobil Kijang Super dijual 16 juta ya. Saya ada kejanggalan ya, kok di net 16 gitu, langsung turun 5 juta. Itu saya belum melihat barang, hanya via Japri. Akhirnya saya mencoba melihat iklannya secara detail. Loh, kok 86 tapi kok bodinya Kijang Super gitu ya. Akhirnya tanpa pikir panjang saya ingin tahu ya, kalau memang ini bener-bener barang bagus, barang murah, itu adalah rezeki ya. Tapi saat mau berangkat, si kecil Lubna ini menangis meraung-raung minta ikut ya. Akhirnya saya putuskan untuk ikut. Saya ajak, dia ganti baju lah, emasnya Abad ini ikut nangis juga. Nah, akhirnya yang rencananya saya mau gojek pulang bawa mobil, itu akhirnya nggak jadi. Akhirnya kita bawa motor sendiri, mamanya juga ikut, kakak dan adik juga ikut. Kita berangkat berempat. Nah, menuju dari Surabaya ya, menuju ke Menganti, Gresik. Nah, perjalanan yang cukup lumayan ya. Kalau nge-grab itu kemarin saya lihat habis 66 atau 60 berapa gitu ya, ada diskon di aplikasi 10.000. Tapi kita nggak jadi nge-grab karena itu tadi alasan bocil-bocil rewel ya. Agak kesel juga, tapi akhirnya kita berangkat. Setelah sampai di sana, melihat barangnya ya wajar lah, kropos mobil tua gitu ya, tapi titik-titik kroposnya banyak. Tapi ketika memilih mobil Kijang, itu kropos itu tidak menjadi permasalahan yang penting ya, permasalahan yang urgent yang perlu diperhatikan ketika membeli mobil tua. Nah, kenapa? Karena Kijang itu ada sasisnya, jadi ada sesuatu yang masih melindungi. Tapi kalau mencari sedan, Corolla DX dan Starlet, kemudian Forza ataupun Chery, itu kan jenis sedan yang tidak ada sasisnya. Maka body itu menjadi sesuatu yang harus diperhatikan dengan baik. Jangan sampai ada kropos, khususnya lantai-lantai. Setelah sampai di sana, setelah saya memutuskan body bisa saya tolerir, maka saya coba untuk menjalankan. Nah, setelah menjalankan lumayan empuk, bantingannya juga lumayan, kan, tetapi agak sedikit limbung ya, berarti ini bodinya masih enteng ya. Ketika bodi masih enteng, maka dugaan saya ini adalah Kiko ya. Ini adalah Kijang kotak seperti milik saya, karena bodinya secara sasis saja itu lebih berat Kijang Super ya. Sasisnya agak sedikit rendah, ketika sedikit ringan ketika Kijang kotak. Nah, maka saya buka lah mesinnya. Nah, ternyata bener ini mesin 4K ya, mesin 4K yang masih sederhana, belum ada power steering, belum ada AC. Maka saya putuskan, akhirnya saya nego kembali, yang marginnya diberikan 16 saya nego menjadi 8.
Mengapa? Karena ini mesin 4K dengan kondisi yang seperti itu. Tetapi karena tidak diberikan, dan saya juga tidak berani memaksa, akhirnya kita mau pulang ya. Beberapa kilo, kurang lebih 1 kilo, kok ya masih siang ya, belum duhur saat itu. Apakah kita pulang, kita tidak berburu lagi? Saya ngobrol sama Nyonya, dan Nyonya memutuskan ayo kita berburu lagi. Akhirnya kita menuju ke Sukodono Sidoarjo, yang memang saya sebelumnya sudah kontak-kontakan. Di sana ada 2 Corolla DX ya, satu warnanya coklat muda ya, coklat tua gitu ya, bukan lebih ke coklat sih, tapi kayak apa ya, warnanya ini warna asik gitu loh. Jadi krem lah ya, coklat muda kayak krem gitu ya. Nah di situ, nah ini bocil ini selalu mengganggu ketika mau buat video ini. Minum apa? Es jeruk. Oh es jeruk. Duduk sini sama ayah, ini temenin ayah buat video ya. Ya, saya jabri orangnya dan siap gitu, akhirnya kita meluncur. Jadi yang krem itu, warna krem itu di foto sangat ganteng sekali, bannya gede. Velgnya sih masih kalem tapi celong ya, bannya gede banget. Saya nggak ngecek bannya berapa. Karena saya berangkat ke sana, mapnya agak error, kita agak lama di jalan gitu ya. Akhirnya datang dan ternyata mobil itu di bengkel. Nah ini satu kekhawatiran ya, ketika kita ngomong mesin, mobil itu di bengkel, bisa saja itu diatur sedemikian rupa hanya untuk dijual ya, kalau orangnya nggak sportif. Maka saya memutuskan saat itu tidak akan memeriksa mesin ya, saya langsung lihat bodi. Aduh, ternyata bener-bener nggak berani karena banyak sekali kroposnya, banyak sekali PR di bodi. Ini akan memakan biaya yang cukup banyak, tidak bisa langsung dipakai. Nah, akhirnya saya memutuskan langsung saat itu juga saya tidak berani. Nah, karena kebetulan saya ingat selain perburuan selanjutnya yang ketiga itu dekat di daerah situ ya, di perumahan Bayangkara atau Bayangkari gitu ya kemarin. Nah, akhirnya saya japri, ternyata kebetulan orangnya ada di rumah. Jadi kita langsung meluncur ke sana. Corolla DX matbul, mata bulat, ini yang saya tunggu-tunggu sebenarnya, perburuan daripada mata kotak. Kenapa? Karena sangat klasik lah. Karena ketika direstorasi dia akan menjadi menggemaskan. Nah, walhasil kita sampai di sana, pandangan pertama sudah terpikat. Ini berbahaya, ini berbahaya. Dan ternyata ownernya juga suka, kita ngobrol, ownernya ini juga asik ya, kita sharing, kita berbincang, kita bicara banyak hal. Nah, hasil orang tersebut buka harga 15, dan saya ngomong soal surat ini bagaimana lah, karena pajaknya mati 2 tahun plus plat. Nah, pasti biayanya cukup banyak, akhirnya didiskon 2,5. Kemudian saya lihat lagi bannya sudah mulai tipis satu, kayaknya setelah saya tes kemarin kan agak lari. Tapi selama body, ketika saya melihat sedan itu selama body masih oke, saya tidak akan mempermasalahkan itu. Jadi oke lah saya ambil dengan rodanya yang sudah mulai gundul, bahkan terlihat benangnya. Nah, akhirnya saya negokan itu kemarin, akhirnya kita diberi harga 12,5. Mobil kita bawa itu ada perlengkapan, ada cover tipis untuk melindungi debu aja, kalau melindungi panas tidak bisa. Kemudian kita juga dapat toolkit seperti dongkrak, tapi ternyata dongkraknya rusak, itu masih saya perbaiki sekarang. Kemudian juga ada ban serep. Ya, ini yang anehnya, ban serepnya ukuran ring 14, sedangkan yang dipakai itu ring 13. Biasanya kan lebih kecil lah, enggak, kalau ini ternyata lebih besar, unik ya. Saat itu saya sudah menduga bahwa nanti ketika di Mojokerto, rumah saya kan di Mojokerto, tapi sekarang kan saya tinggalnya domisili saat ini di Surabaya. Jadi untuk ukuran roda ring 13 saya tidak mempermasalahkan, karena saya yakin di Surabaya melimpah roda-roda semacam itu. Nah, akhirnya oke, kita bungkus, kita bawa pulang. Ya, ada beberapa PR yang harus diselesaikan
karena saya sudah memberi jatah untuk rapi-rapi. Pulang dari lokasi, saya langsung membawa Corolla DX itu ke bengkel langganan saya yang juga saya titipi sidiku. Jadi kira-kira teman-teman bagaimana, apa saja yang perlu direstorasi ya Corolla DX di harga 12,5 juta ya. Jadi tonton di video saya selanjutnya. Semoga saja video kali ini bisa menginspirasi teman-teman bahwa budget 10 jutaan sudah bisa beli mobil ya, tidak perlu kepanasan, dan syukur-syukur nanti enggak kehujanan. Oh kebalik, syukur-syukur nanti enggak kehujanan, apalagi sangat nikmat ketika enggak kepanasan, AC-nya bisa lah. Jadi semacam itu teman-teman, nantikan video rapi-rapi dan juga restorasi dari Corolla DX Matbul tahun 1980. Top Jet.